Yo, minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit, di mana di sini akan mereview anime-anime yang sudah gua tonton. Dan kali ini gua mendapatkan satu rekomendasi anime yang cukup menarik ketika gua menanyakan anime apa yang harus gua bahas selanjutnya dan gua tonton di IG gua. Dan akhirnya mendapatkan salah satu anime yang memang masih fresh banget karena dia rilisnya di Winter 2020 alias awal tahun ini coy. Dan judul animenya yaitu Bofuri, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu I don't want to get hurt so I'll max out my defense. Anime ini terdiri dari 12 episode. Studio yang membuat animenya yaitu Silverlink, serta genrenya yang dihadirkan pada anime ini adalah action, adventure, komedi, dan juga fantasi. So, kalau kalian berbicara fantasi ya, pasti di pikiran kalian adalah isekai. Padahal anime ini sebenarnya bukan isekai, mereka murni game. Kenapa? Kalau isekai itu, kalian biasanya gimana ya? Isekai itu yang paling khas adalah secara kesadaran penuh dia full berpindah ke dunia lain, atau dia mati dulu entah ketabrak atau gimana, ya matinya sial gitu, terus pindah ke dunia lain. Sementara di sini enggak. Kenapa? Karena si tokoh utamanya ini bisa login dan log out game dengan normal. So it's just playing a game. Tapi bedanya di sini dia bermain dengan fun. Kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya ini diawali oleh sebuah kisah di mana ada seorang anak perempuan bernama Kaede. Dia itu diajak oleh temannya Risa untuk bermain game VR MMO. Jadi ini gamenya tuh pakai VR dan alat-alatnya gitulah. Jadi kayak mirip SAO, tapi sebenarnya beda. Kalau SAO itu udah jatuhnya sedikit ke arah isekai ya, kalau menurut gua. Karena ya dia terjebak di dalam game dan benar-benar dia bertualang di sana, sementara ini enggak. Kemudian si Kaede ini akhirnya ya udah dia main game itu, dia menggunakan nickname bernama Maple. Dan ternyata kita sebut saja Maple ya. Maple ini dia tuh benar-benar pemula. Dia nggak tahu cara main game yang seperti ini tuh gimana. Dan karena dia juga berpikirannya, gue tuh nggak mau ada rasa sakit sama sekali ketika bermain game. Akhirnya dia memutuskan semua poin di awal yang dia dapat, dia alokasikan cuma untuk vitality alias full defense. Bahkan ya gara-gara itu akhirnya memperoleh skill yang namanya total defense di awal-awal, yang dimana ya ketika musuh nyerang dia itu tuh kena serangannya 0, literally 0, nggak mempan sama sekali. Dan gara-gara itu juga dia nggak punya speed sama sekali dan nggak bisa nyerang sama sekali. Ya lu bisa bayangin lah, nggak punya speed coy, jalan aja mungkin masih lebih cepet pura-pura dibandingkan dia. Kemudian dengan skill yang langkah tersebut, yaitu yang tadi awal-awal dia langsung dapat total defense, akhirnya tuh dari situ dia mendapatkan skill-skill lain dengan bertualang, yang dimana petualangannya ini juga beberapa kali diinisiasi atau dipengaruhi oleh teman-teman dan kejadian di sekitarnya. Teman-temannya di sini gue berbicara mengenai side karakter atau karakter sampingan. Terutama kalau di episode 1, ini agak spoiler dikit. Jadi ada seseorang yang bernama Is, dia itu memberitahu kepada Maple, oh tuh ada suatu tempat di mana lu bisa datang ke sana, lu ngebunuh si naga dan lu akan bisa mendapatkan item-item langka atau minimal yang kualitasnya bagus lah gitu. Dan akhirnya terjadi di sono itu ya, dia langsung mendapatkan item yang wow luar biasa, dan akhirnya kemampuannya itu menurut gua udah overpower banget. Dan gara-gara kemampuannya itu, ketika event pertama berlangsung
di game tersebut, dia langsung bisa jadi juara ketiga. Lu bayangin, pemula terus dengan hanya full defense bisa jadi juara 3, dan itu dengan mudahnya. Dan di situ juga dia benar-benar ya hanya literally have fun. So ini gila. Kalau ngikutin sih, wah itu lo bakal kayak gimana ya, bakal penasaran gitu perkembangan selanjutnya apa sih setelah kegilaan di awal-awal yang seperti ini. Karena nggak mungkin dong hanya dengan skill yang hanya total defense terus punya equipment gini udah selesai, nggak mungkin. Pasti dia akan terus berkembang dan berkembang. Berkembangnya seperti apa? Tentunya akan membuat kita semakin penasaran. Kemudian gara-gara itu akhirnya ya kalian pasti akan bisa membayangkan dong dari pihak developer akan melakukan apa. Ini orang pas karakternya terlalu imbang, nggak boleh, kita harus mulai sedikit demi sedikit membatasi, atau minimal mungkin bosnya diatur sedemikian rupa supaya bisa menandingi kekuatan Maple, biar nggak terlalu mudah untuk dikalahkan gitu. Jadi ya ada bumbu-bumbu pertarungan antara gamernya melawan developernya. Kemudian kalau kalian menontonnya dari awal, dan gue juga yang gue rasakan ini anime fun, ya sangat fun, bahkan absolut kalau menurut gue. Kenapa? Ini anime gue nonton dari ya sekitar sore lah sampai malam. Itu kalau memang gue waktu itu sebenarnya ada kesibukan lain sedikit. Tapi kalau enggak, itu tuh gue udah pasti gue embat langsung sampai selesai. Bahkan pas gue udah sampai nonton episode terakhir tuh nggak berasa. Pas gue lihat jam, loh, udah jam segini, udah hampir tengah malam. Padahal nggak berasa loh. Tau-taunya udah selesai aja, dan ya bukan over lagi, semua episodenya menurut gue fun. Wah gila, baru kali ini gue menemukan anime yang game dan dia emang mencampurkan unsur komedi. Itu tuh funnya berasa banget, dan menurut gue actionnya juga bukan kaleng-kaleng. Ini untuk anime komedi, actionnya wah top. Menurut gue sih seru banget. Lu nggak akan berasa gimana ya ketika dia overpower. Itu tuh nggak yang sekali tik udah selesai, enggak. Jadi akan ada perlawanan juga dari lawan-lawannya si Maple. So overpower, tapi nggak yang kayak seperti gimana ya, One Punch Man. Kalau One Punch Man kan kadang lu ngelihatnya udah sekali ini udah selesai. Maple nggak kayak gitu. Kenapa ya? Beda lagi, kalau One Punch Man kan itu udah attack banget kan. Ini defense coy. Masa di awal dia udah nyerang duluan? Nggak mungkin. Ya kira-kira begitu ya. Terus ada satu poin lagi yang menarik nih menurut gua. Kalau kalian lihat ya, sebenarnya nggak banyak anime yang menjadikan gamer perempuan sebagai pusat dari cerita anime tersebut. Sementara di sini Maple tuh bener-bener pusatnya. Ya itu agak nggak biasa, tapi di satu sisi menurut gua ini menjadi sesuatu yang menarik, fun, tapi tetap dia menjadi karakter yang menurut gua OP-nya gila banget. Kemudian untuk lagu opening dan endingnya menurut gua ya ini sebenarnya sih biasa-biasa aja. Tapi ketutupan memang sama animenya yang secara keseluruhannya untuk cerita dan perkembangan karakter dan sebagainya itu wah top banget sih. Jadi kalau misalnya kalian yang mau menonton anime yang tidak begitu serius tapi secara action dan funnya itu dapat di saat yang bersamaan, ya ini gue rekomendasiin banget. Apalagi kalau kalian menyukai anime yang berunsur ada fantasi-fantasi dalam dunia gamenya, ini benar-benar top, recommended banget pokoknya. Oke, sekian review gue kali ini. Please jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel gue supaya kalian bisa mengikuti review-review gue berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video gue berikutnya.
Bye-bye!